Petani adalah profesi yang setua peradaban ini. Namun, mendiskusikannya seperti tidak pernah habis. Dia senantiasa hangat untuk diperbincangkan, diperdebatkan, di forum-forum seminar, dan menghiasi berbagai dokumen perencanaan negara. Titik krusialnya selalu pada upaya mensejahterakan petani. Dia seperti setarikan nafas pada upaya memajukan negara. Jika persoalan kesejahteraan petani mampu diatasi, rasanya kita sudah mengatasi lebih dari separuh persoalan bangsa ini. Setiap kali data Badan Pusat Statistik soal kemiskinan dikeluarkan, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor lain. Tidak peduli rezim berganti berapa kali pun, petani nampaknya selalu menjadi pihak yang kalah. Sesungguhnya, sesulit apa mensejahterakan petani? Di mana titik persoalan terberatnya? Mari kita mencoba menyelaminya. Scott dan Popkin adalah dua ilmuwan yang sudah lama mencoba menjelaskan petani. Bagi Scott, petani adalah orang yang selalu mendahulukan selamat dan enggan mengambil risiko. Sifat ini yang disebut Scott sebagai rasionalitas petani. Namun Popkin melihat berbeda. Popkin mengkritik Scott yang mengartikan hal tersebut dengan amat sempit. Popkin mengatakan fenomena yang disampaikan Scott terjadi jika dalam kondisi mendesak saja. Bagi Popkin, petani adalah pihak yang terbuka terhadap pasar dan siap mengambil risiko sepanjang kesempatan untuk menjadi lebih baik diberikan. Bagi saya, jika kedua pandangan ini direfleksikan melihat petani Indonesia, maka kita akan menemukan kebenaran keduanya. Rasionalitas petani ala Scott maupun sifat petani yang disampaikan Popkin lebih disebabkan oleh dimensi struktural ketimbang karakter petani secara individu. Setiap kali pemilihan umum dihelat, baik berupa pilkada, pilpres, dan pileg, petani adalah konstituen yang paling banyak menikmati taburan janji. Selain sebagai kelompok masyarakat terbesar, isu-isu di seputaran petani juga teramat seksi untuk mendulang suara. Di sisi lain, petani adalah kelompok yang teramat lemah dalam daya tawar politik, sehingga dengan mudah mereka suatu saat bisa ditinggalkan tanpa kesanggupan untuk menagih janji yang telah diberikan. Jikapun mereka berkelompok atau berserikat, kelompok petani yang sejati biasanya kecil-kecil, tanpa bargaining position yang cukup. Kalaupun terdapat serikat petani besar, biasanya diisi para politisi dan pengusaha. Kesejatian petani tidaklah nampak di situ. Ujian pertama dan sekaligus terpenting bagi petani sudah dimulai di tingkat memilih pemimpin. Jika seandainya mereka memilih pemimpin yang salah atau pemimpin dengan basis moral yang akan menghalalkan penderitaan sebagian orang dan biasanya kelompok yang dinilai lemah untuk suatu tujuan yang dianggap lebih penting, maka petani akan menanggung akibat buruk selama 5 tahun atau bahkan lebih. Petani harus merelakan dirinya dikorbankan, bahkan dikalahkan dalam pertarungan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang mengalahkan petani dan memerah sektor pertanian bisa dengan gamblang kita lihat. Salah satunya, pemerintah memiliki kepentingan untuk membuat harga pangan rendah agar bisa mendorong daya beli masyarakat lainnya, sehingga perekonomian tumbuh dan investor datang. Keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen dalam konteks komoditi-komoditi pertanian cenderung lebih merugikan petani. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh nilai tukar petani atau NTP yang tidak mampu meringsek naik lebih baik. Hal lain, kebijakan proteksi terhadap petani juga lemah dan cenderung abai dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, proses liberalisasi sektor pertanian terus berjalan guna menjadi sumber pendapatan baru. Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah dibuat pemerintah bersama DPR terlihat mandek dalam realisasinya. Sesulit apa mensejahterakan petani? Jawaban pertanyaan ini lebih terletak pada hambatan struktural, bukan pada karakter-karakter per individu petani. Sehingga dengan demikian, solusi yang bisa menjadi harapan kita juga adalah solusi yang mampu mengatasi persoalan struktural tersebut.